pelatihan PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba di ini dulu, di screenshot buat laporan. Ya, siapa itunya PJ-nya? Silakan di screenshot nanti buat laporan. Ya, Iya, itu Pak. wajahnya dibuka. Oke, ya, screenshot. Udah. Sudah, Pak. Ya, makasih. Silahkan yang tadi Bapak pagi tulis dan dikirimkan, silahkan itu materi diskusi pada pagi hari ini. Yang lainnya tutup, yang mau bicara silahkan, yang mau mengkritisi silahkan, atau yang ada masukan silahkan. Kita semua sudah dewasa jadi guru, kita belajar berdiskusi bersama-sama. Silahkan. Ini PJ, Ibu Tine, ada berapa perempuannya nih di kelas ini? Perempuannya, saya harus lihat daftar absennya, Pak. Ada 10. Belum lihat antara berapa perempuan, berapa laki-laki. Nanti saya kirimkanlah ke Bapak. Nggak dihitung aja, ada berapa. Ada 10. Ada yang bisa bantu rekan-rekan? Kali. Bilang aja yang perempuan 1, 2, 3 gitu. Ya, absen khusus perempuan bicara 1, 2. Yang perempuan aja bicara. 3, 4, 5, Ya. 8, 9. 15 Pak dosen. Insya Allah 15. Ya. Alhamdulillah. Yang tadi yang kelas 11, 10 atau berapa. Sekarang 15 perempuan. Perempuan kan sering menuntut emansipasi. Emansipasi ini didengungkan dari mulai tahun 80-an. Sehingga perempuan bisa jadi guru, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden, perdana menteri, dan lain sebagainya. Ketua dewan dan kepala dewan akibat dari tuntutan emansipasi. Hari ini hari emansipasi bagi perempuan di kelas kita untuk mendiskusikan materi ini. Bapak-bapak cukup diam atau komentar tentang apa yang ditanyakan sama perempuan. Oke? Silakan ibu-ibu berkomentar tentang materi hari ini. Dulu nuntut untuk adanya emansipasi. Hari ini emansipasi di kelas ini dibuka 100% buat ibu-ibu. Silakan. Yang bapak-bapak istirahat. Siap, Pak dosen. Silahkan ibu-ibu. Suka nuntut-nuntut di luar. Hari ini nuntutnya terbuka. Silahkan. Saya tidak akan nunjuk. Nanti kalau ditunjuk tidak emansipasi lagi. Silakan, ada 15 orang. Siapa yang menanggapi, siapa yang mau menjelaskan, dan siapa yang mau bertanya dari MK atau mata kuliah kita pada siang hari ini. Yang
insya Allah ada waktu 1,5 jam. Saya izin bertanya, Bapak. Dari mana? Dari Sampang, Madura. Oke, Madura. Bagaimana cara mengasah kemandirian dan potensi anak? Apakah harus sama dalam pengelolaan dan juga emosinya? Apabila sama, seperti apa sudut pandangnya? Dan jikalaupun berbeda, bagaimana sudut pandangnya juga, Pak? Terima kasih. Ya, manusia dilahirkan berbeda-beda. Satu dari bentuk fisik, satu dari bentuk dari bentuk gender, ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Ada laki-laki dan ada perempuan, itu. Jadi emang sudah berbeda. Makanya nanti kalau nikah atau anak kita nanti sudah gadis atau bujang, ya kita kan sudah nikah semua. Kadang-kadang ditanya kenapa belum nikah, belum pas gitu, bukan dalam mencarinya belum pas, ini tidak akan pas karena yang satu dari kodratnya laki-laki, yang satu kodratnya perempuan. Nah, kan kayak begitu. Jadi substansinya awal dulu ini perempuan, ini laki-laki mesti beda, ya kan? Dari substansinya aja sudah beda, jadi pemikirannya beda, jadi tidak akan pernah ada mencari jodoh yang harus pas, enggak kan pas karena kita beda. Perempuan biasanya menangis, laki-laki sering ketawa. Atau kodratnya perempuan kan nangis dan ketawa, kan kayak gitu. Punya apa, dapat apa ketawa, dapat apa menangis, itu aja. Jadi makanya kalau ada anak laki-laki menangis, suka dia ngomong kayak perempuan aja menangis. Jadi kan air mata itu milik perempuan, bukan milik laki-laki. Jadi ada suka banyak iya kan, ada suka biar ngomong kan laki-laki nangis kayak perempuan, ada cengeng kayak gitu. Nah, laki-laki tidak boleh menangis, apalagi nanti sudah jadi bapak-bapak. Menangisnya jangan di depan anak-anak dan istri, cukup laki-laki yang kuat itu dalam hati. Iya kan? Air mata laki-laki itu mahal. Nah, air mata perempuan itu murah. Oke. Tipenya burung bisa terbang. Dia seperti ada bisa lari, ada tidak bisa berlari, ada naik, tidak bisa naik. Nah, itulah kelebihan. Sebagai guru seperti mana? Nah, berarti ini lebihnya. Ketika kita pakainya ini. Jadi beda-beda itu harus paham 20 orang itu, dan tidak berkembang ini begini itu. Lama kan nggak enak. Nah, bedaan dan akan jadi. Nah,
jadi persoalan Israel psikologi. Oke, masih berani. Negeri di Madinah dari mana? Apa jadi pendengar? Live. Silakan Bu. Ada acara? Ada acara apa ini jadi mengganggu? Bu Laila, Bu Laila. Di close. Di close dulu. Bu Laila. HP-nya dihubungi HP-nya. Bu Laila, tolong HP-nya mute. Bu Laila. Panas, Beh. Bu Laila itu HP-nya di mute, Bu Laila. Ya. Lupa mungkin. Silakan. Ibu lain selain Ibu Muslimah, Mu'alimah. Mu'alimah si guru ya. Iya, Pak. Iya, jadi guru pas dengan namanya. Mu'alim, Mu'alimah. Mu'alimatun. Ad-diniyah. Jama apa itu? Jama taksir, mu'annas salim, mudakar salim. Jamak mu'adzam. Silakan ibu-ibu. Saya kalau ibu-ibu nggak ada yang nanya lagi, selesai kuliahnya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Silakan Bu Ibu. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Rohmatul. Panggilannya Matul dah. Ulia, Pak. Ulia. Ya, Rohmatul Ulia. Silakan. Ya, saya mau bertanya terkait tentang bagaimana cara tepat sebagai guru untuk menghadapi anak yang introvert atau malu-malu sekali. Terima kasih. Ibu di mana? Dari Magelang, Pak. Ya, Magelang. Bagus foto Tidar. Ya. Ya. Itu kan tergantung kitanya, introvertnya dia persoalan apa kan kayak gitu. Iya kan kadang-kadang anak yang satu yang begitu bisa merusak satu kelas itu. Ini harus betul-betul ibu paham kemauan dia dan harus perhatiannya harus penuh karena akan bisa membuat kelas yang lain jadi gaduh. Ya, gaduh dengan anak yang satu. Kadang-kadang gurunya, ya saya dulu punya anak kayak begitu, anak saya jadi korban dengan anak-anak yang begitu. Memang kalau ini sih harus dipisahkan, cuma kan kader juga misahkan anak-anak seperti itu. Atau kalau bisa ya di sekolah yang pas untuk dia, tapi kan mencari sekolah yang pas agak susah juga di mana. Nah, akhirnya kan kita harus ekstra keras mengawasi dia. Itu ketika jam pembelajaran atau jam di luar pembelajaran ketika istirahat dan lain sebagainya. Nah, ketika ada persoalan itu guru yang
dihakimi sama masyarakat, ibu yang dihakimi oleh hukum, dan ibu sendiri yang dihakimi sama orang tua murid, nggak bisa mengajar lah dan lain sebagainya. Kayak begitu, jadi orang tua tidak mau tahu, yang penting anak saya kok bisa jadi begini. Nah itu PR berat memang bagi guru seperti itu. Pelajari sama ibu maunya apa dia, kayak gitu. Nah karena setiap individu, setiap manusia itu kan berbeda-beda. Makanya penanganannya walaupun dia anak-anak harus berbeda. Si A mungkin cukup diomong satu kali, ini cukup mungkin ini ibu kasih apa dan lain sebagainya. Dan itu harus hafal tabiat, harus hafal karakter anak individu masing-masing. Nah kalau sudah ibu hafal, nanti gampang menenangkannya. Oh si ini begini. Kalau perlu dia dikasih permen diam. Dikasih apa diam, kan kayak begitu. Nah itu guru yang baik dengan menguasai wilayah atau kelas yang dipegang sama ibu. Oke Bu, Magelang. Terima Insya kasih, Allah Pak. saja. Insya Allah nanti saya ke Magelang, mau ke Pabelan, tetangga itu. Oh iya, Main ke Tidar. iya deket Pak. Yo, makasih. Ibu yang lain. Saya pokoknya hari ini hari ibu, ya kan? Hari balas dendam bapak-bapak karena ibu-ibu suka apa menuntut emansipasi. Silakan. Ya. Saya Pak mau bertanya Ini dari mana ibu? dari Garut. Dari Garut. Itu Iya. sudah punya jaket UIN nih. Sudah Pak, semuanya Ya. juga sudah. Udah dibagi. Udah, sekelas ini udah. Oke deh. Ya ibu berarti fanatik universitas. Ya silahkan. Alma mater kebanggaan Pak. Gini Pak, bagaimana cara pendidikan Islam menanamkan kecintaan siswa terhadap ilmu pengetahuan? Udah. Udah. Sebelum siswa itu cinta kepada ilmu pengetahuan, bapak gurunya dan ibu gurunya dulu cinta ilmu pengetahuan. Nah, ibu tahu cinta? Hah? Apa cinta, Bu? Cinta itu sesuatu yang kita sukai. Bisa. Bolehlah berpandangan bapak berbeda pendapat. Cinta itu rasa. Jadi cinta itu tidak bisa didefinisikan karena semua orang punya rasa. Kalau cinta itu didefinisikan, maka akan banyak buku yang ada di perpustakaan tentang definisi cinta. Karena cinta itu berbeda-beda. Karena cinta adalah rasa. Kan kayak begitu. Makanya kan tidak boleh kita menjodohkan siapapun. Tidak boleh ada perjodohan. Karena urusan nikah adalah urusan rasa. Makanya ada gadis suka kakek-kakek, ada kakek-kakek yang suka gadis. Ya kan? Ada ibu-ibu yang suka berondong, yang berondong suka ibu-ibu. Nah itu kan persoalan rasa, tidak masuk akal. Sekarang bagaimana menanamkan pendidikan, cinta gitu kan, terhadap pendidikan atau terhadap membaca. Selama ini kita sebagai pendidik lebih baik adalah lebih banyak look out, melihat ke luar. Tidak pernah atau jarang manusia itu look in, ya kan? Melihat dirinya, mengoreksi dirinya. Yang gampang kan menunjuk orang, salah ditunjuk, tapi kan tidak pernah menunjuk dirinya, kekurangannya dan kesalahannya. Saya mau bertanya, jawab dengan jujur semua yang ada di kelas ini. Setelah mengambil dan setelah menjadi guru sebagai profesi pilihan sebagai guru,
Bapak dan Ibu yang ada di kelas ini, ya, saya tanya nih, berapa lembar baca dalam satu hari? Berapa halaman membaca Ibu sebagai dan Bapak sebagai profesi sebagai guru? Sebelum Hanya Ibu dan Bapak banyak berapa hanya halaman? materi, Pak. Hanya materi yang akan diajarkan, Pak. Nah, itu karena saya ngirim. Ketika saya tidak ngirim dan dosen-dosen lain tidak ngirim, berarti tidak membaca. Jadi apa gunanya dosen mengirimkan RPS? RPS itu kan clue, alat. Nih, satu semester kita akan belajar ini. Nah, kalau hanya sebagai pendengar, saya sebagai kiai, atau saya sebagai siapa yang sudah ada di TV itu Mama Dedeh dan kawan-kawan, kan saya sebagai kiai kalau kayak begini. Iya kan? Ibu menganjurkan kepada anak untuk membaca. Ibu dan bapaknya tidak membaca. Ya kan? Itu dalam pendidikan di sini dia masuk ya. Di sini kan ada tadi. Nah, pendidikan spiritual dan moral. Ketika ibu menganjurkan membaca dan menyuruh membaca, itu kan ada chemistry, ya kan? Ada nilai spiritualnya dari ibu. Nah, spiritual itu jalinan kasih antara anak dengan murid, antara ibu sebagai guru dengan anak didik. Makanya dalam Islam ada anak didik dengan guru itu. Guru itu selalu mendoakan anak didiknya. Nah, itu namanya jalinan spiritual. Ya bagaimana ibu tidak pernah baca, terus menganjurkan orang membaca. Nggak akan masuk ke hatinya. Tapi kalau ibunya suka dengan bapaknya baca buku, anak akan ngikut. Secara chemistry. Kan kayak begitu. Nah, ibu dengan bapak tidak pernah membaca. Bacanya yang ada aja. Ya kan? Buku-buku paket. Ya kan? Buku paket itu buku yang sudah dikemas nih untuk belajar satu semester seperti ini seluruh Indonesia. Nah, kalau tidak dengan tambahan buku-buku lain yang dibaca, maka ilmu kita tidak akan berkembang. Dan yang disampaikannya hanya itu-itu terus. Jadi tidak ada elaborasi, tidak ada eksplorasi ilmu-ilmu baru yang akan dikasihkan kepada siswa. Makanya mungkin siswa hari ini kelas 3 diajar ibu, dengan kelas 3 yang akan datang ketika kelas 3-nya sudah naik kelas 4 sama aja, nggak ada ilmu baru. Padahal siswa juga penting untuk ilmu baru yang disampaikan oleh ibu dengan bapak. Ini makanya saya di mahasiswa itu, ketika saya mengajar atau setelah ngajar, dapat ilmu baru apa yang saya ajarkan. Maka saya sebagai dosen sebelum menganjurkan kepada mahasiswa, saya berbuat dulu. Apa yang saya kirimkan kepada ibu bapak itu, ya kan? Kan sering saya kirim itu, kasih tanggal, inilah kesimpulan saya ngajar hari ini, atau saya tutup pembelajaran pada hari ini, tanggal ini. Saya buat tulisan dan kirim ke dosen-dosen, kirim juga kepada siswa yang saya ajar. Nah, kalau saya berbuat, mungkin Tuhan tahu. Kalau saya hanya membaca ada chemistry kepada murid saya juga membaca. Ya kan kayak begitu. Nah, itulah contoh. Contoh yang mungkin agak sulit dibuktikan karena itu nilai-nilai spiritual. Nah, kan kayak begitu. Kalau ibu-ibu bapaknya tidak pernah baca, gimana murid mau baca? Tertarik membaca dan lain sebagainya. Oke, ibu dari Garut, terima kasih. Terus ibu dari mana? Ya, ibu dari mana lagi? Baru 2 ibu. Masih ada 14 ibu. Ya, silakan ibu lain. Yang jenis kelaminnya ibu silakan tanya.
Pak, saya mau bertanya. Ya, Saya Sri, Pak, dari Aceh. siapa? Sri dari Aceh. Sri dari Aceh. Ya, Pak. Orang Terkait Aceh dengan semua. aspek Sebentar. Orang Aceh namanya Sri itu gimana? Keturunan Jawa tuh. nenek orang Bandung, Pak. Oh iya pantesan. Makanya ada Sri. Nggak ada orang Aceh namanya Sri. Iya, Pak. Ya, silakan. Aceh Terkait Bandung. dengan aspek tanggung jawab sosial, Pak. Ya, Pertanyaan saya, sejauh mana tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam pendidikan agama Islam terhadap peserta didik, Pak? ya tanggung jawab sosialnya gini. Ibu dan bapak guru, ya ada kewajiban yang sesuai dengan jam mata kuliahnya ketika di sekolah. Mungkin dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 2. Yaitu mengejarkan sesuai dengan abdi negara. Nah itu bukan ibadah. Karena saudara sama aja dengan kerja di pabrik, dikasih duit. Nah, makanya saya jadi dosen juga bukan ibadah itu. Karena saya diupah. Kalau nilai ibadah kan tanpa upah. Setuju nggak? Iya kan? Ibu ngajar kan dikasih upah sama negara. Iya, Pak. Iya, bukan ibadah itu sih. Iya kan? Guru kan profesi. Makanya sekarang ada ustadz juga, ustadz profesi. Yang di TV-TV itu kan. Dia dakwah tapi dibayar, jadi tidak ada nilai ikhlasnya. Ya, nah keikhlasan ibu nanti setelah anak-anak murid, kalau di SD kan nggak jauh-jauh, paling satu desa itu. Nilai sosialnya tuh dilihat. Ini murid saya ini setelah dikasih teori dan lain sebagainya di sekolah, bagaimana di masyarakat itu kan kelihatan. Kalau SD, dan SD itu kebanyakannya kan kalau di satu desa, jadi kelihatan. Nah itulah evaluasi, kayak begitu. Ya, nah nilai sosialnya, kalau ibu mau nilai sosialnya, anak-anak itu kan sekarang sudah berhaperia di mana-mana. Nggak tahu kalau di Aceh ini dicambuk nggak anak kecil pakai HP? Hah? Enggak, Pak. Kontrolnya Sebenarnya. gimana? Kontrolnya gimana? Ketat nggak kalau di Aceh? Karena saya, Pak, lebih langkat, ya, Pak. Jadi, Medan gitu, Pak. Hah? Ini Jadi, suaranya potong-potong. Pak, sinyalnya. Karena kan saya, Pak, Ya, lebih dekat ke Langkat, Pak, perbatasan antara Aceh dengan Medan. Jadi, suasana masyarakat di sini juga lebih ke Medan gitu, Pak. nah gini, kan udah bebas kayak gitu ya. Iya, Pak. Nilai sosialnya begini, ibu kalau sebagai guru agama, biasanya di desa kan ada musola, ada masjid, ada juga ibu-ibu yang mendirikan TK ngaji dan lain sebagainya. Tidak jauh-jauh lah dengan di Jawa kan kayak begitu kan. Ya, Pak. Nah, nilai sosial ibu begini, anak-anak sekarang ini kan semua pakai HP. Nah, ibu kalau jadi tenaga pengajar atau ibu yang ngajarin ngaji, mungkin tempatnya di masjid atau di musola atau di rumah. Masjid dan musola dan rumah itu pasang hak VIP. Nah itu triknya kayak begitu. Ya, pasang VIP 1 bulan 300.000 sekian. Nah itu trik awal. Nah, anak-anak silahkan ngaji di ibu, main HP gratis tanpa pulsa. Mesti datang nggak itu? Iya kan? Mesti Iya. datang pada kumpul. Nah kalau sudah kumpul, baru sama ibu di-greet, ya kan? Bagi ini umurnya sekian, ini umurnya sekian, ini umurnya sekian. Yang umur sekian ngaji dari asar sampai maghrib. Silakan HP-nya bawa. Nah, sudah HP-nya bawa. Nah, yang umur sekian setelah Isya, setelah maghrib sampai Isya. Yang umur sekian dari Isya sampai sekian. Jam 9 atau berapa. Jadi ada 3 shift.
Yang shift pertama HP-nya bawa silahkan ngaji, buka seumpama apa namanya juz 30, ya kan? Surat-surat pendek dulu. Silahkan buka HP-nya. Nah, buka surat Al-Ikhlas. Silahkan baca. Nah, kan ibu sebagai pendamping aja. Kan bagus-bagus di YouTube itu, ya kan? Mau model kayak apa ngajinya ada. Udah selesai. Nah, maghrib. Silahkan yang maghrib. Setelah maghrib sampai Isya ngaji. Yang ini main HP. Ini. Nah, itu. Nah, itu nilai sosialnya. Ya. Jadi maunya anak tuh gimana? Setelah mau, setelah dirangkul, setelah kena hatinya, nah baru kita grit. Mau jadi apa anak ini. Harus begitu. Nah, ini teori-teori baru seperti itu. Kan enak tuh. Setelah ngaji mungkin bacaan sholat. Bagus lagi kan. Ngapalkan nahwu sorob. Iya kan? Banyak sekali. Silahkan hafalkan sorob. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Sampai sekian versi. Nahwunya juga nanti. Kan begitu. Solawatannya dan lain sebagainya. Nanti setelah itu dia akan senang dengan itu. Nah, kan ada anak-anak kecil sekarang bisa nyanyi barat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena biahnya, kebiasaannya, dia memang apa namanya mendengar lagu-lagu barat. Makanya ada idol anak kecil bisa lagu barat dengan hebat. Dan karena tiap hari mendengar itu. Nah, itu satu trik dalam pendidikan seperti itu. Oke, Bu Sri dari Aceh yang dekat Medan. Terima kasih, Pak. Ya. Ibu lain. Saya Pak Nah, silakan. Siapa? Tine, Pak. Ya, silakan dari Bandung. Seperti yang Bapak utarakan barusan bahwa mengajar yang kita lakukan ataupun di bidang lain kan disebutnya pekerjaan, jadi tidak termasuk ibadah. Bagaimana caranya supaya pendidik ada nilai plusnya, Pak? Karena kita kan tidak dapat memungkiri ya kita digaji supaya ibadahnya dapat, gaji pun dapat begitu. Berkahnya juga dapat. Bagaimana? Apakah harus ada waktu tambahan misalkan atau bagaimana? Ya, ngajar sesuai target. Ya, sesuai target, bertanggung jawab, dan outputnya sukses. Nah, itu baru ibadah. Hari ini kan banyak orang yang ngajar asal-asalan. Kan apalagi di SD yang penting masuk. Kadang-kadang muridnya ditinggal dan lain sebagainya. Nah, kalau di mahasiswa saya ditinggal kan protes. Malah belajar sendiri mahasiswa. Ini saya model kemarin kan saya ngajarnya kan dipajukan hari Jumat karena saya hari Sabtunya ada apa keperluan keluarga. Nah, kalau hari ini udahlah libur kan libur nggak belajar. Kan seperti itu kan. Nah, saya digaji, saya dikasih apa dari kantor PJT itu kan nilainya boro-boro ibadah ya. Karena lepas dari tanggung jawab. Nah, kita ini banyak lepas tanggung jawabnya. Iya kan? Kalau kita mau mengakui, harusnya kita masuk kelas seumpama 1 jam. Ya udah 1 jam itu ngobrol dekat dengan siswa, dengan apa, dan lain sebagainya. Ya, sebagainya. Sehingga siswa itu sayang sama kita sayang sama siswa, ada rasa cinta, ada rasa chemistry, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita sampaikan, mereka senang dan masuk. Nah, itu. Jadi ada berbagai tipe, berbagai cara, dan cara, metode, dan lain sebagainya. Semua orang punya masing-masing. Tidak perlu sama antara Ibu Sri yang di Aceh dengan Ibu Tin dari Bandung ngajar siswa sama-sama kelas 1, metode dan pendekatannya bersama itu akan berbeda. Tidak mungkin sama. Karena seumpama satu kelas 20 ya 20 karakter itu. Nggak bisa dong. 20 orang karakternya disamakan. Kan seperti itu. Itu yang terkadang kita tidak apa, tidak sadar bahwa kita mengajar 20 orang itu 20 karakter.
Nah kan kayak begitu. Tapi karena kitanya mungkin banyak persoalan, ya udahlah yang penting ngajar, mau bisa mau tidak. Ini kerjakan, ibu ada di kantor. Ini kerjakan, ibu mau keluar sebentar, kan kayak begitu. Nah kalau banyak itunya ya ngajarnya malah dosa, bukan malah dapat pahala kan, sudah digaji lagi. Kan itu. Oke, rutin. Yang lainnya silakan. Saya ingin bertanya, Pak, Ya. bagaimana peran aspek spiritual dan moral dalam pendidikan Islam dapat diterapkan secara efektif pada peserta didik dalam lingkungan yang cenderung sekuler? Ya. Udah Bu, siapa ini siapa? Dengan Ibu Mana orang? Misri Misri dari mana? dari Lombok, Pak. Lombok. Wah Lombok tetangga Bali nih, sekuler lah. Ya, Iya, Pak. makanya orang Lombok banyak di madu. Ya Bu, ada budaya madu di Misri, di Lombok. Masih ada? Masih ada, Pak, di wilayah saya juga masih banyak yang dimadu sampai sekarang. Dua sampai tiga ya? Ya, bahkan sampai 3, 4 juga ada, Pak. Maksudnya apa, Pak Des? Saya Madu, pindah deh, madu. misalnya Lombok. Pindah ke Lombok. Jangan ditiru ya, teman-teman. Saya sebagai tetangga yang baik nggak enak ngelihatnya. Jangan-jangan Bu Misri. Bapak Jangan-jangan Bu Misri. Lombok katanya Bu Misri. Nah, itu Ya. ada budaya. Jadi begini, tadi kan apa? Ada tantangan modernisasi atau apa? Yang sekuler ya. Sekuler itu kan istilah hari ini. Ketika zaman Nabi, Rasulullah ini turun dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah gitu berdakwah di Mekah dan Madinah. Apakah di Mekah dengan Madinah tidak sekuler? Apakah Mekah Madinah tidak sekuler? Lebih sekuler dari hari ini. Makanya ketika memahami Islam itu, pahami dulu Arab sebelum Islam. Arab sebelum Islam itu kalau punya anak perempuan langsung dikubur. Iya nggak? Iya kan? Terus para raja dan lain sebagainya, nikahnya lebih dari 4 dan lain sebagainya, itu kan merugikan perempuan. Maka diaturlah ketika Islam datang paling tidak beristri 4 lah. Kan kayak gitu dalam Islam. Itu pun berbagai persyaratan, tidak semena-mena. Nah itu kan banyak gunjingan dari orang-orang Barat dan lain sebagainya. Gimana Islam tidak adil dan lain sebagainya. Nah dia mempelajari Islam ketika dari zaman Rasulullah ke sini tidak paham Arab sebelum datangnya Islam. Seperti apa budayanya. Iya kan? Dia tidak paham dan tidak mau memahami Arab sebelum Islam. Padahal Arab sebelum Islam kan, waduh lebih kejam gitu. Dan Arab itu dan Islam itu kan dikelilingi oleh peradaban yang sudah maju, Persia, Bizantium, Yunani, dan lain sebagainya, diapit oleh negara-negara besar yang hebat-hebat superpower. Kayak begitu. Nah, itulah Bu, sekuler itu bukan hanya hari ini. Hari ini mungkin istilahnya sekuler. Kalau zaman dulu mungkin bebas dan lain sebagainya. Sama saja. Yang tadi saya ceritakan, kalau memang jadi bu guru, daripada anak-anak liar, lebih baik terkumpul. Kalau terkumpul terjaga, rumah kita pasang aja VIP. Daripada liar kemana-mana. Kan? Datang ke rumah sambil ngaji, VIP-nya gratis. Kan kayak gitu.
pasang VIP 1 bulan 300. Datang ibu ke kepala desa, karena desa ini kan dapat sumbangan 1 miliar 1 tahun. Nah, mintalah sedikit untuk bayar VIP, 100.000 atau berapa, terus dari donatur yang lain. Saya ini pasang VIP untuk anak-anak supaya tidak liar dan terdidik dan bisa menghafal Al-Quran, bacaan sholat, dan lain sebagainya kan ada di VIP. Tinggal buka aja. Wirid, sholawatan, janji, baca deba, dan lain sebagainya ada semua di di YouTube, tinggal diputar aja. Apa yang tidak ada di YouTube? Iya kan? Nah, kalau mungkin ada PR matematik, teori apa matematik, carilah apa namanya rumus paling dasar matematik. Nah, saya dulu matematik agak begitu juga, tapi setelah kemarin ada apa namanya kita ada penyakit apa tuh? Kemarin ada wabah di kita tuh, pandemi. Nah, ketika pandemi kan anak saya anak saya ada yang masih SD kelas 6. Itu kan PR banyak sekali karena tidak boleh masuk sekolah. Nah, saya cari di internet apa sih matematik. Iya kan? Rumus yang paling dasar matematik itu apa? Oh ini plus min plus dan lain sebagainya. Ketemu dan bisa. Nah, gitu. Jadi seorang guru, seorang pendidik itu harus mengeksplorasi dari berbagai ilmu pengetahuan. Carilah apa sih ini, sumbernya apa sih, kan kayak begitu. Kalau ilmu apa, kalau ibu dan bapak guru ilmunya hanya dari ilmu diktat dengan ilmu apa namanya diktat yang ada dari pemerintah, ya udah segitu-gitunya. Padahal ilmu diktat itu kan remasan dari berbagai sumber. Nah, kayak begitu. Nah, kita telusuri, kita ambil, kita cari apa sih yang sebenarnya. Masuk Google, masuk siapa yang dapat dipercaya. Teorinya mengajarkan bahasa juga gampang, karena ada teori-teori yang modern dalam cara mengajar. Nah, cara mengajar juga sekarang harus modern. Kalau memang sekolahnya modern, bawa laptop, bawa apa, gitu kan, bawa proyektor sehingga anak-anak itu ada, ini modernisasi, tidak kalah dengan sekolah yang ada di kota. Terima kasih Ibu dari Lombok. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya masih banyak ingin bertanya tentang pertanyaan Bapak tentang di madu tadi tuh Pak. Di madu kan enak daripada di racun. Soalnya di tempat saya itu sangat banyak Pak. Saya banyak pertanyaan tentang pernikahan yang kedua kali atau ketiga kali tanpa izin dari istri pertamanya, tapi menikah lagi gitu. Saya bingung itu pernikahannya gimana, sah atau gimana gitu. Ya, nanti kan ada mata kuliah fikih. Nah, ini bukan wilayah saya. Kalau nanti saya baca atau saya ini, nanti Ibu tanyanya di wilayah fikih. Kan ada mata kuliah fikih ya? Iya ada Pak. Nah, nanti tanyakan ke wilayah fikih. Nanti salah saya dalil dan lain sebagainya kan. Memang Lombok dari dulu begitu. Tapi kan enak jadi penguasa di sana. Jadi kiai, jadi ustadz dan lain sebagainya. Itu dilakukan sama kiai sama ustadz ya. Iya betul juga Pak. Topi-topi kiai juga itu ya diikuti sama masyarakat yang biasa gitu. Kita mencontohkan bapak-bapak besar kita, dia bilang gitu. Karena di Lombok laki-lakinya sedikit, perempuannya banyak. Iya kan? Kan untuk itu. Gimana kalau ada perempuan nganggur nggak dikawin? Nah, setuju nggak? Iya juga sih. Ya iya. Hidup kan untuk itu. Kalau nggak dinikahin gimana? Lombok itu surplus antara perempuan dan laki-lakinya. Kebanyakan perempuan. Kayak di negara mana, di Rusia atau di mana, karena habis perang, jadi perempuannya banyak, laki-lakinya sedikit. Karena laki-laki di Rusia pada zaman dulu, dulunya Uni Soviet, kan banyak perang, jadi banyak tentara laki-laki meninggal. Akhirnya 1 sampai 8 sampai 4 sampai 6 gitu kan perbedaannya. Sehingga kalau di YouTube itu saya buka,
Ada juga yang senang ke laki-laki Indonesia sampai bisa nimadu 2 dengan 3. Karena apa? Karena tidak kebagian laki-laki. Itu mungkin syarat di luar syar'i mungkin kayak begitu. Nanti ditanyakan ke dosen fikih, Bu. Ya, saya bukan dosen fikih, nanti salah. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya, silahkan. 4 ibu dari 12 ibu. Masih banyak nih. Kita sampai pukul 11, apa 11.30? Tin, 11.30 apa 11? Pukul 11. Pukul Ibu, 11.30. ya, masih ada waktu, silahkan. Ibu yang lain. Lombok sudah, Aceh sudah, Garut sudah, Bandung sudah. Ada Magelang. Magelang sudah, Pak. Magelang sudah. Terus Kediri. Jawa Timur. Siapa yang dari Jawa Timur? Saya, Pak, dari Jawa Timur. Siapa? Jawa Timur. Mu'alimah. Tadi udah Mu'alimah. Iya, sudah, Pak. Yang dari mana? Dari tadi apa? Madura. Iya, Pak. Madura provinsi sendiri sekarang kan? Enggak, Pak. Tetap masih Provinsi Jawa Timur. Oh, nanti akan dirubah ini provinsi sendiri. Khusus untuk Madura. Ya. Ya, silahkan selain Bu Mu'alimah. Jawa Timur ada lagi nggak? Jawa Tengah, Jogja. Jawa Tengah pesisir. Dari Tegal sampai sana, sampai Kudus. Pantai Utara. Mana ibunya cuma 4 ini? 5. Bapak, boleh saya bertanya lagi? Yang mana ini siapa? Ini Bapak, Ibu Ya, Tines. silakan. Silakan, Sob. Kadang dalam mengajar itu kan ada titik jenuh ya Pak, apalagi kalau misalkan sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan atau menyampaikan ilmu, tapi anak masih juga tidak mengerti begitu. Kadang ada rasa lelah itu. Tapi saya pribadi selalu teringat kata motivasi dari Mbah Maimun yang seperti ini. Yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik dan rekreasi yang paling indah dalam mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Nah, bolehkah kita memiliki harapan itu Pak untuk membangkitkan lagi semangat belajar mengajar begitu? Apakah termasuk gitu? Ya harus ada, makanya yang tadi itu mengeksplorasi, ya kan, supaya kita tidak jenuh. Apa saya tidak jenuh ngajar ibu? Apalagi kan jarak jauh kayak begini kan. Ya, dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu ketemu enggak, apa enggak kan. Ngajar jauh kayak begini kan. Hari Sabtu kan saya harusnya jalan-jalan nih dengan anak istri. Tadi pagi ngajak jalan-jalan, nanti setelah duhur. Saya kan diam di rumah. Tiap hari pergi ke kampus. Saya juga kan kadang-kadang suka jengkel ke mahasiswa itu yang saya ajar. Nah, ada diajar, saya minta ngajar tuh semester 1, 3, 5, kadang-kadang semester 7. Semester 7 setelah KKN itu kan bimbingan skripsi. Nah, ketika bimbingan skripsi, dari awal itu saya kadang-kadang ngasih ngasih jurnal, ngasih apa supaya dibaca, ngasih apapun saya yang ingin eksplorasi kepada mahasiswa. Kayak begitu. Tapi kadang-kadang kan mahasiswa juga tidak mau baca. Nah, ketahuan kan nanti ketika dia menyusun skripsi, nah saya jengkelnya di situ.
Dan itu dari dulu biasanya diajar saya semester 1 udah dikasih pulsa apa, aplikasi apa, dan lain sebagainya. Di luar mata kuliah saya kalau di rumah sampai jam 9 kebetulan saya sudah menemukan tulisan bagus atau saya menulis, saya share kan, nih silahkan baca, atau dari YouTube tentang pendidikan nih, dengarkan ini dan lain sebagainya. Ya cuma jempol iya, ketahuan nanti. Karena dia pas mau nulis skripsi, itu otaknya masih kosong. Jadi otaknya itu tidak berisi. Karena tidak diisi dimulai dari semester 1. Saya sarankan satu hari itu, karena mahasiswa kan tidak banyak pikiran seperti dosen, seperti guru, seperti kita, punya anak, punya suami, punya istri. harus ini. Jadi kan pemikirannya kan terbagi bagi. Kalau mahasiswa yang belum nikah dan lain sebagainya, itu kan pemikirannya masih masih banyak gitu kan. Otaknya juga masih banyak yang bolong, yang lowong gitu kan untuk dimasuki ilmu pengetahuan. Tapi dia tidak pernah nabung dari semester 1. Sehingga apa yang mau dituangkan ketika dia mau nulis skripsi. Nah, tapi kalau dari semester 1, paling tidak satu hari itu membaca 10 halaman dari berbagai mata kuliah. Itu kan nanti ada endapan, ya kan? Ada endapan di otak bawah sadar kita. Mungkin lagi membaca, setelah membaca ditanya nggak bisa. Tapi ketika nanti dia butuhkan, ketika nulis skripsi dan lain sebagainya, tabungan itu akan menguap ketika dibutuhkan. Nah itulah kita banyak baca itu di situ. Jadi ada tabungan ilmu pengetahuan yang mengendap di kepala kita. Nah, ibu-ibu dan lain sebagainya sekarang bertemu dengan saya semester 2 kan? Ibu-ibu, Tidak, bapak-bapak Pak. semester Tidak, 3. Pak. Nah, di semester 3 ini harus nabung dari awal. Iya kan? Nggak paham, nggak apa-apa. Nah, nanti ada endapan ilmu pengetahuan yang dibaca, nanti ketika perlu dia menguap. Gitu. Nah, sekarang tidak pernah baca. Nah, sekarang harus wajib membaca. Nah, ketika ibu nanti menyuruh anak untuk membaca, itu ada jalinan chemistry itu. Nah, kalau kita nyuruh, kitanya nggak berbuat, ya nggak akan masuk. Nah, kalau saya mungkin ada chemistry-nya kepada ibu dan bapak, karena saya sering membaca. Dan saya sering share tulisan-tulisan, silakan baca ini, silakan baca ini. Silakan baca ini, kan kayak begitu. Artinya apa? Menabung dari sekarang. Semester 3, 4, 5, 6, 7. Nulis skripsi, sidang, selesai. Tapi karena saya mempertanyakan kepada diri sendiri, saya 7 semester dapat apa? Padahal kan dosen yang menganjurkannya juga, dia benar bekerja, benar baca, benar nulis. Nah, gitu. Kalau ibu dan bapak nulis enggak, baca enggak, terus nyuruh anak, suruh membaca, suruh nulis, yang enggak ada jalinan batinnya dong. Yang bagusnya kan kita keteladanan. Ya kan? Kalau kitanya teladan, tukang nulis, tukang baca, ya ketika kita nyuruh kan ada chemistry itu. Ada nilai spiritual yang masuk. Seperti itu, Bu. Ya, perlu istirahat, perlu apa. Kan tidak harus setiap hari kita ngajar harus gini-gini. Kita ngobrol lah yang santai-santai gitu. Kita cerita yang anak sesuai dengan usia anak kayak gitu kan, banyak cerita-cerita di YouTube, anak sekian jadi ini, anak sekian jadi ini, anak usia sekian di daerah sini begini cerita. Ya kan, jadi tidak monoton kita harus ngajar begini tegang terus, jangan begitu, karena sekolah di Indonesia tuh dibangun dengan ketegangan dari mulai TK sampai universitas, tugas, ya kan. Jadi sekolah itu sebetulnya siksaan dan neraka bagi para murid dan mahasiswa. Termasuk mahasiswa PJJ, belajar ada siksaan dan neraka. Harusnya kan istirahat ya, Bu. Nggak tahu sepakat nggak nih? Belajar di PJJ adalah siksaan dan neraka. Setuju nggak, Bu? Hah? Yang seharusnya saya ini jalan-jalan,
maka belajar kan kayak gitu. Ini kan siksaan sebetulnya, ya kan? Buam-buam mu'alimah siksaan bukan ini? Enggak Hah? juga, Pak. Enggak juga, tapi keterpaksaan. Bukan siksaan, tapi keterpaksaan. Atau bahasa Bu Mu'alimah apa? Keterpaksaan atau neraka? Enggak, Pak. Ya mudah-mudahan tidak lah. Ya. Tapi ini keterpaksaan untuk mengejar karir. Kalau tidak berkarir kan nggak mau kan? Iya, Pak. Karena ibu, ya iya. Jadi kembalinya, konklusinya, karena saya jadi guru, maka saya terpaksa ikut PJJ. Iya kan? Bener nggak? Berangkat, pintar. Kalau nggak jadi guru kan ibu nggak mau dengarkan saya. Kenal aja mungkin kan enggak. Karena ibu jadi ibu guru, maka Ibu Mu'alimah, Ibu Sri, Ibu Tin mau mendengarkan ceramah saya dengan Ibu Rohmatul, dengan Ibu Misri. Kan kayak gitu. Coba kalau ibu nggak jadi guru, nggak mungkin ikut program PJJ kan, dengan bapak-bapak kan, nggak mungkin ketemu saya kan. Jadi ini adalah keterpaksaan. Setuju Bu? Setuju nggak? Kodok dan kodar, Pak. Tiru, Pak. Bolehlah, Pak. Bolehlah, terserah bahasanya, mau kodo, mau kodar, mau jabariyah, mau apa, terserah. Yang penting pokoknya hari ini bisa bertatap muka dan kita belajar bersama. Ibu yang lain silahkan. Ya, silahkan. Ibu baru 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dari Garut, dari Bu Misri itu dari mana? Dari Garut, dari Aceh Medan, dari Madura, dari Bandung, Dari Lombok, Pak. Lombok, Pak. Lombok. Ya, Lombok. Lombok tuh Bu Misri tak? Iya, Pak. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 10. Mana lagi ibunya? Mau tanya lagi, Pak. Siapa? Yang lainnya Saya, mana? Pak. Yang lain dulu dong, dipanggil. Sama ini, sama Kosmanya. Pak Jalal pengen ketemu gitu. Kalau nilainya mau bagus ya ketemu dulu. Kalau enggak ya nilainya jelek. Masa sama dosen nggak ketemu gimana mau ngasih nilai kan? Ya, yang sudah ketemu Bu Ai, Bu Misri, Bu Sri, Bu Rohmatul, Bu Mu'alimah, Bu Tina. Coba yang lainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya pengen ketemu dulu. Ini Yang seharusnya ada Bu Pipit yang dari semester 7, perempuannya 1 orang, Pak. Yang Terus. hadir ya. Ini kan baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 orang. Tadi ada 15 katanya. Ya, yang lainnya mana ibunya? Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuliah enggak? Kalau enggak kuliah, di absen. Dialpakan nanti. Ya, ini kita kata Menteri Agama yang sekarang kan, apa Menteri Agama atau Menteri Pendidikan Diknasmen apa yang dari SMA ke bawah. Belajar kita sekarang belajar kejujuran. Nah, sekarang hari ini ditagih guru jujur tidak. Nah, jadi selain ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada nggak orangnya? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Tapi nanti di absennya cuma ada perempuan 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti selain 6 ini ibu-ibu tidak kuliah.
Gimana Bu Tina, ada nggak masih kuliah nggak yang lainnya? Kalau dari peserta sih ada, Bu, Pak hadir. Mungkin nggak tahu tidak bersuara. Nggak Monggo Bu apa-apa, Siti, Bu dilihat Gina, aja. Coba ya, dilihat. ada Mbak Mia, Bu Cindy, Bu Gina. Coba dilihatin dari mana. Kan ini kita mata kuliah harus ada tatap muka. Tatap mukanya PJJ jarak jauh. Dari peserta ada sih, Pak. Coba nggak apa-apa wajahnya ditutup juga nggak apa-apa. Yang penting dia bicara. Barangkali malu. Monggo Bu Hasna, Bu Bulan, Bu Lutfia, Mbak Marcelia bersuara, Mbak Mia, Mbak Gina, Mbak Cindy, Bu Bibah. Saya Pak mau bertanya. Siapa? Hasna. Hasna. Ya. Nggak apa-apa ditutup juga. Silakan. Maaf Pak kalau dibuka nanti ini jaringannya lagi kurang bagus. Ya, Ibu Hasna dari mana? Dari Cirebon. Cirebon dekat. Masa ada Iya. gangguan? Cirebon mana? Cirebonnya, ini soalnya pakai wifi Pak. Ya, saya juga pakai WiFi. Cirebon mana? Cirebonnya Tengah Tani. Ya, silakan. Ada tanya apa? Bagaimana pendidikan Islam memandang perbedaan potensi antara peserta didik dan bagaimana prinsip kemandirian diterapkan pada individu dengan kemampuan yang berbeda. Nah, ini kan kadang-kadang kita itu dominasi patriarki gitu kan. Kadang-kadang laki-laki itu lebih unggul dari perempuan. Jadi maka ketika kelas itu disatukan antara laki-laki dengan perempuan, biasanya didominasi oleh laki-laki. Nah, makanya sekarang saya pisahkan. Silakan perempuan dulu hari ini. Nah, di kelas juga kayak begitu. Makanya dulu di PGA zaman dulu itu ada kelas perempuan, ada kelas laki-laki. Di pesantren juga kayak begitu. Nah, kalau perempuan ada kebebasan, ternyata perempuan juga banyak yang lebih pintar dari laki-laki. Cuma kalau disatukan satu kelas antara perempuan dengan laki-laki, biasanya didominasi oleh laki-laki. Perempuan jadinya diam, padahal dia punya potensi yang melebihi laki-laki. Banyak itu. Contohnya sekarang aja Menteri Keuangan itu, ya kan didominasi sama perempuan. Perempuan memegang uang negara gitu. Sri Mulyani berapa periode? Kan itu. Tidak gampang itu. Seorang perempuan memegang duit negara triliunan. Itu kan perempuan. Nah, satunya lagi kan kemarin ada Menteri Luar Negeri perempuan juga. Iya kan? Banyak sebetulnya sih potensi perempuan. Ya, tergantung bagaimana kelasnya, bagaimana pengaturannya kan kayak begitu. Nah, dominasi itulah yang perlu kita luruskan. Makanya kalau ngajar nanti beri juga ruang dan waktu untuk mengekspresikan kemampuan dan kemampuan perempuan. Selama ini dominasi di kelas, termasuk ketua kelas dan lain sebagainya kan biasanya laki-laki. Kalau ada organisasi di sekolah, OSIS, terus sekretaris, terus bendahara. Nah, bendahara itu biasanya perempuan aja. Sekretaris bisa perempuan, bisa laki-laki. Tapi ketuanya biasanya laki-laki terus. Nah, itu yang tidak ada latihan dan tidak banyak ditiru bahwa ketua OSIS atau ketua kelas atau PJ juga bisa dari perempuan. Jadi harus latihan dari mulai tingkat dasar atau tingkat TK. Kalau memang kelihatan perempuan itu punya jiwa pemimpin, jadi memimpin, ya kasihlah waktu untuk memimpin jadi ketua kelas atau jadi ketua OSIS di sekolah itu nggak apa-apa, kan boleh. Terima kasih Ibu dari Cirebon.
Yang lain. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Masih ada 7 orang. Saya Pak, Siapa? Mia Dari dari Kerawang. Rawang. Iya. Silakan. Tadi kemana dipanggil-panggil nggak ada? Ini Ibu Pak, nyimak. Ibu nyimak, Pak. nyimak. Ya. Dipanggil-panggil sama PJ-nya nggak keluar-keluar. Silakan dari Karawang. Izin bertanya Pak, bagaimana pendidikan Islam mendefinisikan peran peserta didik sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat yang pluralis, di mana nilai-nilai agama mungkin berbeda-beda? Ya. Definisi itu banyak. Ya, yang tadi saya contohkan. Definisi cinta itu banyak. Definisi apapun banyak. Tergantung orang bagaimana mau mendefinisikannya. Dari pendekatan apa. Kan kayak begitu. Negara apa tadi pluralis kayak begitu kan. Apa tadi? Ulangi pertanyaannya. Mendefinisikan apa tadi? Mendefinisikan peran peserta didik sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat. Ya, sebagai agen perubahan sosial. Nah, ini harusnya untuk mahasiswa atau anak SMA ke atas lah. Kalau anak SD dan lain sebagainya. Tapi anak SD, anak SMP juga sudah mulai bisa bagaimana dia menjadi agen perubahan. Nah, agen perubahannya itu di sekelilingnya dengan usia yang sederajat itu. Biasanya kan ada kelompok lain yang seumur kayak begitu kan. Itu bisa dilihat. Ini calon pemimpin, ini calon dipimpin, ini yang rewel, ini yang bermasalah, dan lain sebagainya. Sehingga calon pemimpin sebagai agen perubahan itu mengetahui, oh segini harus pendekatannya begini, segini harus pendekatannya begini, segini harus pendekatannya begini. Dengan bahasa lain harus paham dan memahami dari kelompok. Makanya di SD juga kadang-kadang kan kita ada kelompok belajar. Ketika dikasih PR silahkan ini kerjakan untuk 5 orang, satu kelompok ini 5 orang, satu ini 4 orang, satu ini 6 orang. Itu ujung-ujungnya atau tujuannya adalah untuk seperti tadi bagaimana membuat agen perubahan kecil-kecilan kayak begitu dimulai dari anak-anak SD seperti itu. Mungkin agen perubahannya kan akan beda dengan agen perubahan sosial atau orang-orang dewasa seperti mahasiswa atau organisasi-organisasi lain yang sudah besar. Tapi agen perubahan itu bisa juga dimulai daripada anak-anak SD sesuai dengan umur, sesuai dengan kapasitas, dan sesuai dengan kebutuhan. Ya seperti tadi, kerjakan PR bersama, jadi belajar bersama dan lain sebagainya. Itu adalah jalan untuk membuat agen perubahan ketika dia nanti sudah besar. Oke, Bu. Nah, ini agen perubahan tingkat pendidikan SD. Agen perubahan sebagai mahasiswa atau sebagai pemuda di masyarakat. Yang lain. Terima kasih Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Saya Pak. Kak. Ya, ada di mana? Siapa? Saya Bulan Widian dari Bandung. Dari mana tadi tidur dong? Dipanggil-panggil dari Tina, dari Bandung. Bandung mana? Tidurin dulu anak, Pak, berisik, takut ngeganggu. Ya kan kalau ada alasan nggak apa-apa. Ya, penuasi Tina ini siapa tadi dari Bandung? Mana orangnya? Ini. Lutfiah, tak?
Bulan Widian, Pak. Mana Widian? Bu Bulan Widian yang barusan di ini mau bertanya. Oh ya ya, silakan. Ya, Pak. Dari Bagaimana Bandung mana Bulan? Bandung, Jawa Barat, Banjaran, Bandung Barat gitu. Bandung Barat, Bandung Selatan, Bandung Tengah, Bandung Kota. Bandung Barat, Pak, dari Bandung Barat. Bandung Barat. Ya, silahkan. Bagaimana cara pendidikan Islam membekali peserta didik dengan keterampilan agar bisa berpikir secara kritis dan analisis dalam menghadapi tantangan zaman? Iya. Kalau anak SD ke bawah, itu usia-usia harus menghafal. Nah, hafalan. Contohnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, itu udah selesai urusan baca Al-Quran, tajwid, fasih, dan lain sebagainya di usia 12 tahun ke bawah. Nah, dia ketika menginjak SMP, SMA sudah belajar teknik berpikir. Ya kan? Nah, teknik berpikir di Indonesia, di sekolah-sekolah itu mungkin baru 1, 2, 3, tapi kalau di negara-negara barat yang maju itu teknik berpikir itu wajib. Ya, seperti di Perancis, di Jerman, dan negara-negara maju. Kayak begitu. Nah, kalau di Indonesia, dari mulai TK sampai perguruan tinggi tidak ada teknik belajar seperti itu. Makanya ada perguruan tinggi mungkin yang masih mengharamkan ada mata kuliah filsafat. Padahal belajar filsafat adalah teknik berpikir. Teknik berpikir itu memang harus ada. Tapi kalau diterapkan untuk di kelas SD usia 12 tahun ke bawah agak sulit. Tapi mungkin ya dengan berbagai cara bagaimana dia kita menuangkan atau menyelesaikan persoalan dan masalah. Itu juga mungkin teknik berpikir tapi tingkat SD atau tingkat TK. Ya. Karena tingkat umur usia 12 tahun itu menurut ilmu psikologi pendidikan, anak itu akan mudah menghafal. Makanya hafalan-hafalan itu kalau bisa usia 12 tahun ke bawah. Makanya sekarang ada banyak tahfidz Quran itu anak-anak umur 12 tahun ke bawah. Banyak yang bisa hafal sekian juz. Dan mungkin otaknya juga masih encer, pikirannya juga tidak terlalu banyak. Sehingga dia bisa menghafalkan Al-Quran ada yang sampai 30 juz. Nah, kita mungkin usianya yang sudah tua kayak gini, di atas 18 atau 20 tahun, kita sudah berkewajiban untuk tahu bagaimana cara atau teknik berpikir. Itu Bu Bulan dari Bandung. Ya. Ya, Pak, terima kasih. Ya, yang lain. Izin bertanya, Pak. Siapa? Ibu Gina. Ibu Gina dari mana? Saya dari Subang, Pak. Subang. Subang itu ada yang mau calon gubernur ya? Gubernur. Iya, calon ada. Gubernur dari Subang. Siapa? Kang Dedi. Iya, Kang Dedi Mulyadi. Oh. Silahkan, apa yang mau ditanyakan? Gini Pak, dalam proses pembelajaran, mengapa pendidik itu harus mempertimbangkan landasan pendidikan, Pak? Harus mempertimbangkan landasan pendidikan. Iya. Ya karena acuannya ke itu kan landasan pendidikan kita kan Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila. Dan kita harus dilingkup oleh itu. Ya kan, tujuan pendidikan di Indonesia mencerdaskan bangsa atau apa itu kan ada. Ya. Nah, kita harus kembali kepada madhab itu. Ya. Dan pendidikan adalah tugas negara. Fakir miskin dan lain sebagainya itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan bangsa. Nah, cara mencerdaskan bangsanya itu tergantung kepada guru, karena guru ini sentral. Kalau perubahan model sekarang ganti menteri, ubah kurikulum dan lain sebagainya. Kurikulum itu cuma alat saja.
kurikulum apapun berubah-ubah, kalau gurunya cerdas ya nanti muridnya juga cerdas. Kan gitu. Jadi sentralnya ada di guru, bukan di kurikulum. Gitu. Ya, materi bagus sekali, kalau gurunya tidak bisa menyampaikan ya udah sudah selesai. Jadi sentralnya di guru, bukan di materi, bukan di kurikulum. Kurikulum dan materi hanya alat saja. Kalau gurunya cerdas, kurikulum apapun, ganti-ganti apapun akan bisa menyesuaikan. Akan bisa cepat menyesuaikan, menggunakan kurikulum yang baru atau yang lama, atau kurikulum perpaduan dari yang lama dengan yang baru. Oke, Gina ya? Ya, terima Ya. kasih Pak. Oke, silakan belajar gurunya biar siswanya pada cerdas. Ibu lain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 9 orang. Saya Pak izin bertanya. Lutpita, dari mana Lutpita? Silakan. Dari Cirebon Pak. Cirebon mana? Izin bertanya Pak. Cirebon Dalam mana? konteks modern, Cirebon mana? Cirebonnya ini Pak, Panggang Sari Pak. Bangsari mana? Panggang Sari Pak. Daerah mana? Losari. Oh, Losari. Ya, Deket silakan. Tegal. Ya, paham. Ya, izin bertanya Pak. Mm-mm. Dalam konteks modern, bagaimana pendekatan pendidikan Islam dapat mengatasi tantangan terkait degradasi nilai-nilai normal di kalangan peserta didik yang terpapar budaya global? Bagaimana apa ya tadi? Ulangi. Bagaimana menghadapi tantangan? Bagaimana terkait degradasi nilai-nilai normal di kalangan peserta didik yang terpapar budaya global? Ya, budaya global ini sekarang dari mulai tahun akhir 90-an mau masuk abad 20, tahun 2000 ke sini, emang globalisasi ini sudah melanda dunia, di belahan dunia manapun. Jadi batas dan dinding pembatas negara satu dengan negara lain sudah jebol. Walaupun ada dinding, tetap aja internet bisa masuk ke kamarnya kiai, ke kamarnya siapapun, ke kamar privat siapapun. Kan kayak gitu. Jadi bagaimana itu yang degradasi anak-anak dan lain sebagainya. Kalau urusan modernisasi itu kan kembali lagi kepada alat. Modernisasi itu bukan hanya hari ini, ya kan? Modernisasi itu kan menggeser yang kuno jadi modern. Di mana-mana di suatu negara, di suatu peradaban juga kayak begitu. Nah, itu dari peradaban Yunani. Peradaban Yunani itu kan peradaban yang menggeser mitos menjadi logos. Logos itu mudah dipahami, logos itu logis, masuk akal. Zamannya Nabi juga kayak begitu. Dia menggeser yang tadi mitos menjadi logos, ilmu pengetahuan yang masuk akal, termasuk Islam. Kan kayak begitu. Jadi sekali lagi, persoalan-persoalan modernisasi jangan dikhawatirkan. Karena tiap zaman juga ada modernisasi dan ada bagaimana kita menyikapinya. Tergantung kita bagaimana menyikapi modernisasi, globalisasi seperti ini. Dan kita juga punya hal masing-masing. Ya, punya juga bagaimana mendidik anak-anak didik kita di globalisasi seperti tadi. Ya kan, ujung-ujungnya kan bagaimana anak didik kita itu menggunakan waktu seefektif, efisien mungkin untuk belajar dan tidak didominasi oleh permainan yang di HP yang mereka tahu dan yang mereka bawa. Kan kayak begitu. Nah, kita sebagai guru carilah inovasi-inovasi lain untuk lebih dekat kepada mereka, tuntun mereka, bagaimana juga
menggunakan HP itu. Kan itu. Makanya guru perlu membaca, perlu banyak eksplorasi kepada berbagai ilmu pengetahuan yang berhubungannya dengan tantangan modernisasi dan globalisasi. Saya kira itu, Bu. Ya, kita tidak bisa Ya, menghindar terima dari kasih, Pak. tidak bisa kita menghindar dari globalisasi. Ya, dimanapun kita hidup. Yang lain, Izin bertanya, Pak. siapa? Cindy, Pak. Dari mana? Dari Medan, Pak. Cindy. Ya, Medan. Silakan Bu Cindy dari Medan. Bapak, bagaimana peran pendidikan Islam dalam membentuk tanggung jawab sosial di masyarakat modern, Pak? Ya, tanggung jawab sosialnya tergantung kita. Kita mau bertanggung jawab atau tidak kan di dunia modern kayak begini. Ya, itu tergantung kepada kitanya sendiri, iya kan? Dunia modern, dunia itu kan tidak bisa kita pandang kita tutup modernisasi lah. Orang lain tidak pakai HP, kita tidak pakai HP, kan itu nggak mungkin seperti itu. Jadi sebetulnya sih modernisasi itu tantangan buat kita semua. Jadi kita jangan menghindar dari modernisasi. Modernisasi juga kan banyak keuntungannya. Kita atau saya bisa bicara dengan Cindy dari Cirebon ke Medan. Nah, kalau tidak ada alat seperti ini, bagaimana saya jumpa dan bicara, ya kan, dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada Cindy yang ada di Medan. Kan itu. Nah, itu kan salah satu keuntungan modernisasi. Modernisasi di bidang iptek. Iya kan? Mungkin Iya, kalau Pak. tidak ada iptek seperti ini, ya kan, belum ada pembelajaran jauh, ya karena tidak didukung oleh iptek, Ibu Cindy kan tidak mungkin sekarang hari ini mengikuti kuliah PJJ. Nah, itu contohnya seperti itulah. Contoh sosial dan lain sebagainya bisa bisa diadopsi dari contoh-contoh yang lainnya sesuai dengan keberadaan sosial di sekeliling Ibu Cindy. Bagaimana ini tantangannya ini mungkin berbeda dengan tantangan yang ada di Cirebon. Oke, Medan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. 11, siapa lagi? Ya. Kita 6 menit lagi. Saya 2 menit. Izin sebentar. Silakan, Bu. Siapa lagi? Hari ini selesai dengan ibu-ibu. Besok bapak-bapak. Oh, besok pertemuan ke-7 ya? Iya, Pak. Iya, Pak.
Mid apa belum? Semester 7 udah mid ya? UTS. Belum, Pak. Baru minggu UTS. depan. Oh, di 8. Iya, minggu depan, Pak. Ya udah, minggu depan kita UTS. Ya, minggu depan UTS berarti tidak ada pertemuan seperti ini. Baik, Pak. Silakan yang lain, ada lagi nggak? Ada Saya berapa izin ibu? bertanya lagi, Pak. Ibu Misri yang dari mana tadi? Saya dari Madura. Oh, Madura, Ibu Mu'alimah. Ya. Ya. Madura itu agak Madura tuh dengan Lombok bersaudara, kan? Enggak, Pak. Enggak, tapi ada kesamaannya. Kurang tahu juga, Pak. Nikahnya itu ada 2, ada 3, kan? Sebagian, Pak. Tapi tidak lumrah. Bisa dihitung. Oh, jadi lebih maju Madura daripada Lombok. Ya, silakan. Sebagai guru, keterlibatan aktif yang sering kami berikan kepada anak didik itu kadang tidak mendapat reaksi positif, Pak. Malah kadang cenderung pasif. Nah, bagaimana solusi untuk mengatasi hal yang demikian? Mengingat tumbuh kembang anak dalam berpikir itu berbeda-beda. Terima kasih. Nah, ibu sebagai guru itu harus berlaku sebagai artis. Iya kan? Guru itu artis, harus punya seni. Nah, kalau seni A nggak ibu punya seni A gitu kan. Sudah gitu seni A-nya ditolak. Cari lagi seni B untuk mendekati tadi metode kayak tadi untuk merangkul anak. Jadi interest ya ada something apa gitu kan. Sehingga anak didik itu mencintai ibu, terus tertarik dengan pembelajaran ibu dan lain. Nah, itu tiap saat itu ada perubahan-perubahan, jangan monoton. Hari ini mungkin pakai gambar ini, hari ini pakai apa, hari ini pakai apa, hari ini mungkin pakai warnanya apa di dinding, hari ini apa, kan kayak gitu. Jadi ada perubahan tiap hari karena kita juga kan makhluk yang berubah. Kalau monoton terus nanti kan muridnya juga males kan, ketemu ibu ini lagi katanya, ketemu ibu ini lagi katanya, kan kayak gitu. Cuma murid itu sampai mahasiswa kan nggak berani bilang kayak begitu tuh. Melawan dosen atau melawan guru, nilainya jelek. Kan otoritasnya gitu kan. Iya kan. Awas gitu kan. Absennya kurang dari 20%, mengulang. Nah, mahasiswa itu kan udah keringatan itu kalau diancam sama dosen kayak begitu. Kan kayak gitu kan. Sama juga kan. Yang nakal diajar ibu, nilainya jelek. Nah, ini kan ancaman. Nah, murid kan takut juga kalau ya begitu. Termasuk mahasiswa kan. Tidak nurut sama dosen, nggak naik. Atau nggak lulus. Ngulang di semester depan. Udah gemeteran tuh mahasiswa kayak gitu. Iya kan? Nah, nggak boleh pakai justifikasi seperti itu. Itu berarti istilahnya itu apa? Ada kelas sosial yang tidak boleh digunakan untuk merugikan orang. Itu kan merugikan orang, jadi ketakutan dan lain sebagainya. Jadi dibuatlah kelas itu sehappy mungkin, sesegar mungkin, apalagi menghadapi anak-anak kan beda dengan mahasiswa kan. Mungkin datang ibu itu udah disambut senyum sama anak-anak satu kelas itu. Merindukan dan dirindukan sama anak-anak satu kelas. Apalagi perempuan kan banyak kan, bisa lunggak lenggoknya, bisa apa gitu kan. Bisa senyum-senyum gitu kan, bisa deketin murid atau siswa dengan apa, dengan permen, dengan ini. Pokoknya sih kalau urusan artisnya sebagai senimannya, perempuan lebih bagus ngajar anak-anak bawah umur itu memang cocok perempuan. Berbeda dengan laki-laki kan tegas. Kalau perempuan kan lebih humanis, lebih akrab, lebih apa gitu kan dengan anak-anak. Makanya anak-anak itu lebih dekat kepada ibu daripada kepada bapak.
Anak dekat ke bapak kan ketika minta duit aja. Yang dekatnya kan 24 jam ke ibu. Ya, Bu Tina, Bu Mu'alimah, Bu Misri, Bu Cindi, dan ibu-ibu yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, ini udah 11.31. Udah ya? Waktunya habis ya? 11.31. Udah selesai ya? Ini waktunya sholat duhur. Dan terima kasih pertemuan pada hari ini yang didominasi oleh perempuan. Dan ketika dipaksa itu perempuan juga bisa keluar dari sarangnya. Kemarin kan, iya kan? Kemarin kan nggak pernah keluar dari sarangnya. Yang keluar dari juga, Pak. yang keluar dari sarangnya Pak Muhammad, terus siapa gitu kan, Ateten kan begitu, nggak ada yang keluar sarang itu. Pas dipaksa sih Kalau keluar tiap dari pertemuan sarang. kayak gini pasti keluar, Pak. Iya, makanya sama saya dipaksa untuk mau, itu kan tadi paksaan, tidak keluar, tidak lulus. Gitu. Termasuk justice ya, Pak. Iya kan. Kalau setiap Berarti, Pak, pertemuan kali yang nanya itu udah biasa, Pak. termasuk pelaku ya, Pak. Ya, silakan. Kita besok saya kirimkan ke PJ, ke Ibu Tina. Ya. Saya mungkin UTS-nya nanti cukup diketik A4. Jawabannya cukup satu kertas A4, 4 paragraf. Tidak boleh lebih dari satu halaman dan tidak boleh lebih dari 4 paragraf. Atau silahkan satu kertas A4 itu dibuat 5 paragraf juga selesai, nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh 2 kertas, 1 kertas saja. Ya, soalnya mudah dan gampang. Ya, nanti saya kirimkan ke Ibu Tina dari Bandung. Nanti di-share. Setelah gitu nanti dikumpulkan dalam satu folder. Ya, jadi dikumpulkan ke bukunya, dari bukunya nanti dibuat satu folder hasil UTS semester 3 mata kuliah ini mengampunya berjalan. Paham? Ya, jadi jawabannya nggak usah banyak-banyak. Simple aja. Jawabannya cuma 1 halaman kertas A4. Ya. 4 paragraf ya, Pak? Ya, boleh dalam satu kertas itu boleh dibuat 4 paragraf atau 5 paragraf, terserah aja. Yang penting satu kertas A4. Baik, Pak. Ukurannya 3 Nanti biar gampang dan memudahkan untuk meriksa, tulis nama dengan nomor absen. Jadi kalau nomor absennya ada kan saya gampang memasukkan nilainya. Oh, nomor absen 10 berarti namanya si ini. Biar gampang. Jadi nanti mengumpulkannya Ibu Tine dari mulai absen nomor 1 sampai 30. Ya, 30 halaman di satu folder kan nanti. Ada yang lain? Ibu Tine dari PJ-nya. Jadi dari semua jawaban itu dibuat satu folder ya, Pak? Ya, nanti dikumpulkan ke Ibu. Kalau sudah dikerjakan, dibuatlah satu folder sama Ibu. Mata kuliah filsafat pendidikan Islam semester 3, terus di bawahnya ya pengampunya pejalan gitu aja. Deadline-nya, Pak, sampai berapa hari? Ya, besok hari ini dikerjakan, hari ini dibagikan, hari ini dikerjakan, hari ini selesai. Mau berapa hari? 3 hari, Pak. Semakin lama semakin tidak dikerjakan. Minimal 24 jam lah, Pak, ya. Ya, boleh 24 jam. Kalau semakin 3 hari, 5 hari, nggak dikerjakan nanti. Iya kan? Gitu. Minggu depan kan, Pak ya?
Ya, minggu depan. Gampang soalnya juga. Oh, berarti waktunya sampai minggu depan, paling gimana? Boleh lah 1 minggu nggak apa-apa. Tapi lebih bagus. 3 hari selesai dikumpulkan. Ya, Laksanaannya minggu depan UTS-nya. ya pelaksanaannya minggu depan. Dan minggu depan berarti tidak ada perkuliahan. Sebenarnya ada perkuliahan saya ngasih lah. Ini saya kasihkan, silahkan kerjaan. Setelah itu kita tutup kan. Karena jam itu adalah jam UTS. Tidak ada pertemuan gitu. Mungkin kalau ada pertemuan kayak gini kan ketika saya membagikan soal paling ada pertanyaan apa kan kayak gitu. Nanti saya langsung jawab. Sebentar paling 5 menit. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian yang sudah meluangkan waktunya walaupun terpaksa. Iya kan? Ini kan kerjaan terpaksa Pak Jojo. Karena pengen dapat ijazah S1, jadi yang seharusnya hari Sabtu dengan Minggu jalan-jalan, ya kan? Jadi tidak jalan-jalan ya. Itu aja. Semoga keterpaksaan ini menjadi ibadah bagi kita semua. Amin. Amin. Walaupun dipaksa gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak dosen. Ya, sama-sama. Terima kasih.